anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ay hadza babun, ini bab menjelaskan tentang mata yartafi'u malakul mauti anil abdi. Mata mulai kapan yartafi'u meninggalkan siapa malakul mauti, malaikat maut anil abdi seorang hamba. Wa bayanu qaulihi ta'ala, dan menerangkan pula tentang penjelasan firman Allah Ta'ala di surah Qaf ayat 21. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Turun nggih, jazakallahu khairan. Menerangkan tentang firman Allah di surah Qaf ayat 21 yang artinya turun. Dan telah datang setiap diri atau setiap jiwa yang bersamanya ada malaikat yang menggiring dan ada malaikat yang menjadi saksi. Wa qauluhu ta'ala, dan menjelaskan pula tentang firman Allah Ta'ala di surah Al-Insyiqaq ayat 19. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Pastilah kalian semua akan menjalaninya tahap demi tahap. Para jamaah sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, malaikat maut itu ada masa datangnya, ada masa perginya. Di malaikat maut itu ada masa datangnya, ada masa perginya. Datang ketika menjelang kematiannya, menjelang kematian seseorang maksud saya, dan pergi setelah orang itu selesai dicabut nyawanya. Secara prinsip, kalau orang yang akan mati itu orang yang baik, SOP-nya malaikat mautnya wajib permisi terlebih dahulu. An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang baik, yang diwafatkan oleh para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik. SOP-nya wajib mengucap salam, permisi dulu. Itu kalau orang yang baik. Kalau orang yang jahat, malaikatnya nggak pakai permisi. Dan bentuknya menyeramkan. Kalau yang tadi bentuknya indah, bagus. Makanya dikatakan thayyibina yaquluna salamun alaikum. Dalam keadaan yang sangat baik bentuknya. SOP-nya wajib mengucap salam. Kalau orang yang jahat, nggak pakai salam malaikatnya. Malaikat maut datang nggak pakai apa? Salam. Terus kalau untuk orang yang baik, proses pencabutan nyawanya secara umum lancar. Karena sebelum wafat sampai di kerongkongan roh itu ditunjukkan kepadanya tempat tinggalnya yaitu surga. Al-Waqi'ah ayat 83 dan seterusnya. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tandurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ngelihat surga, begitu ngelihat surga, roh itu dengan senang hati mau keluar. Maka dibisiki oleh malaikat yang bagian berbisik, yang versi Ahmad redaksinya sesuai dengan, mirip dengan firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Fajr ayat 27 dan seterusnya itu.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sampai situ aja. Nanti fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, nanti di mahsyar itu. Kalau kata Imam Al-Qurtubi di mahsyar. Itu begitu. Itu kalau dia orang yang baik. Kalau orang yang jubahat, dia ngelihat neraka. Karena ngelihat neraka, dia nggak mau keluar. Negosiasi dulu. Al-Munafiqun ayat 10 itu. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Andaikan bisa ditunda kematian saya sebentar saja, saya mau sedekah dan menjadi hambamu yang soleh. Tapi di ayat 11 di surah Al-Munafikun, di ayat 11-nya negosiasi ditolak oleh Allah. Karena ajal tidak bisa dinegosiasikan untuk dimajukan walaupun cuman, untuk diakhirkan walaupun cuman sesaat. Tidak bisa dinegosiasikan untuk diakhirkan walaupun cuman sesaat. Dia harus mati tetap. Nah, masalahnya dia ngelihat neraka dan tidak mau keluar. Sementara ajal harus tepat waktu. Maka dipukul sama malaikat. Al-An'am ayat 93. Surah Muhammad surah ke-47 ayat 27. Dipukul sama malaikat, dipaksa untuk keluar. Nauzubillahi min syarri dzalik. Diteriaki sama malaikat dengan teriakan, ya ayyatuhan nafsul khabithah. Hei jiwa yang busuk, dipaksa keluar. Itu hadisnya riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, atau Imam Al-Qurtubi, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya Aukamakol pun. Itu setelah itu ya malaikat maut pergi wis. Itu diserahkan kepada malaikat yang mengawal dia sampai nanti proses barzahnya selesai. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Nah terus kemudian tadi ayat yang mengatakan di Al-Insyiqaq, di surah Qaf ayat 21 tadi. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Bersama setiap kita nanti ada satu malaikat yang bagian giring dan ada satu malaikat yang menjadi saksi. Secara prinsip setiap kita ini nanti akan dikumpulkan di satu tempat yang namanya mahsyar. Dan itu ada malaikat yang bertugas untuk menggiring seluruh makhluk untuk berkumpul pada satu titik yang namanya mahsyar. Dan sebagian malaikat itu ada yang menjadi saksi. Di antaranya Raqib dan Atid. Itu yang jadi saksi nanti. Setiap kita itu akan dihadirkan saksi di mahkamah Allah nanti. Ini teori secara umum ya. Karena nanti ada pengecualian bagi siapapun yang dibebaskan dari bebas hisab. Karena ada yang bebas hisab, bebas adab. Ada yang dimudahkan dalam hisab. Semoga kita termasuk yang bebas adab, bebas hisab ya amin. Allahumma amin insyaallah. Tapi yang secara umum ini akan Allah hadirkan saksi hidup dan saksi mati. Dan di antara saksi hidup itu adalah malaikat, Raqib dan Atid. Saksi yang utama adalah Allah sendiri. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah sebagai saksinya. Dengan kesaksian Allah kita udah nggak bisa kemana-mana. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah sebagai saksinya. Cuman Allah nggak mau jadi saksi sendiri. Allah maunya Raqib Atid juga didatangkan catatannya untuk menjadi saksi. Para nabi dan rasul juga menjadi saksi bagi umatnya masing-masing. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Itu dia awal juz 2 itu, awal juz 2 itu.
Al-Baqarah. Itu di situ. Enggak cuman itu, nanti sesama kita juga menjadi saksi. Cuma kita sedang tidak membahas yang itu, yang kita bahas tadi adalah yang malaikat menjadi saksi dari Raqib dan Atid. Dan ada saksi mati nanti. Saksi mati itu alam semesta ini. Yauma idin tuhaddisu akhbaroha bi anna rabbaka auhalaha. Sekarang aja ini tembok-tembok ini nggak bisa ngomong sekarang, nanti bisa ngomong ini. Allah, anggota tubuh kita. Surah Yasin ayat 65 itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau dalam di kitab ini nanti yang jadi saksi termasuk hari-hari jadi saksi. Hari Ahad, hari Senin, kita ngapain aja itu jadi saksi nanti. Akan dibangkitkan, hari itu akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Dan hari pertama yang Allah bangkitkan adalah hari Jumat. Sini nanti ada riwayatnya insya Allah. Terus harta itu juga menjadi saksi nanti. Oh, itu kalau digelar kesaksian semuanya itu. Kita wassalam itu. Habis kita ini. Maka besar harapan kita kepada Allah. Semoga kita termasuk yang tadi. Bebas hisab, bebas adab. Amin. Allahumma amin insya-Allah. Kalaupun kita tidak bebas hisab, tidak bebas adab. Kalau bebas adab, semoga bebas adab ya. Kalaupun tidak bebas hisab, ya semoga bebas adab karena hisabnya dipermudah. Amin. Allahumma amin insyaAllah. Hisab dipermudah itu masih aman, masih selamat. Yang penting bebas adab. Kita ini harus serius minta perlindungan kepada Allah dari adab. Melebihi seriusnya kita minta surga. Karena secara prinsip umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti masuk surga, pasti itu. Asal kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga, pasti itu. Hadisnya Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggak mau. Qalu man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang tidak mau wahai Rasulullah? Yang tidak mau adalah man ata'ani dakhalal jannah wa man asani fahuwa aba. Yang mau mentaatiku dialah yang mau masuk surga, yang mendurhakaiku dialah yang tidak mau masuk surga. Dan Nabi itu ketika ditanya tentang apa yang akan kamu minta wahai Nabi, Nabi sibuk mengatakan ummati, ummati, umatku, umatku. Nabi ingin agar umatnya seluruhnya masuk surga. Dan Allah berjanji, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Itu janji Allah pada Nabi Muhammad SAW. Nabi itu keinginannya seluruh umatnya masuk surga. Dan Allah sudah janji, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Pasti Muhammad, pasti wahai Nabi, apa yang kamu inginkan akan diberi oleh Allah sampai kamu merasa puas. Dan Nabi itu kan merasa puas kalau umatnya seluruhnya masuk surga. Cuman kita ini tidak dijamin bebas dari siksa neraka. Itu masalahnya. Dijamin pasti masuk surga. Cuman tidak dijamin bebas dari api neraka. Maka ada sebagian yang mampir dulu, dibakar dulu. Nah, semoga kita tidak termasuk yang itu. Amin insya Allah. Semoga kita termasuk yang Allah masukkan dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Makanya kata para ulama, berdoa minta perlindungan dari neraka itu harusnya lebih serius daripada sekedar minta surga. Kenapa? Karena setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga. Tapi tidak semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bebas dari api neraka. Makanya harus serius minta waqina adzaban nar, itu yang serius. Allahumma ajirni minan nar, itu yang serius. Karena tidak semua kita dijamin bebas dari api neraka. Semoga kita semua min ashabil jannah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Dan nanti ada penjelasan pula tentang firman Allah di surah Al-Insyiqaq
Al-Insyiqaq ayat 19, di mana setiap kita pasti akan melalui tahapan-tahapan dalam kehidupan ini. Kehidupan ini seperti ibadah haji atau ibadah umroh. Sekali dimulai tidak bisa berhenti sampai tahallul, sampai selesai. Jadi kehidupan ini seperti haji atau umroh, sekali dimulai tidak bisa berhenti. Ibadah haji, ibadah umroh, itu ibadah yang sekali kita ambil mikot, kalau tidak ada penghalang dan di awal kita tidak mengatakan mahilli aina mahabastani, maka itu tidak bisa berhenti kecuali tahallul. Bahkan mati saja tidak berhenti itu haji dan umroh, makanya mereka dimakamkan kalau dalam keadaan ihram, dalam keadaan kepala terbuka. Dan Nabi nyatakan nanti akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah orang-orang seperti itu. Nah, kehidupan ini sekali dimulai, tahapan-tahapan itu tidak bisa kita hindari. Tahapan apa saja itu? Dari alam azali, alam ketika kita berada di alam ruh, terus kita berada di alam rahim, sekarang berada di ardun, bumi, sekarang bumi. Sifat kehidupan di bumi, dunia. Dunia sifatnya, tempat tinggal kita namanya ardun, sifatnya dunia. Dunia dari kata dana artinya pendek, sebentar. Berarti mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, semua kita akan lanjut ke alam berikutnya namanya alam barzah. Setelah barzah nanti ada yaumul ba'ats, ada kiamat. Setelah kiamat ada yaumul ba'ats, ada hari kebangkitan. Di mana ketika kita dibangkitkan, kata Allah, yauma idin tuhaddisu akhbaruha bi anna rabbaka auhalaha. Terus yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Maaf yang itu ya. Pada hari di mana manusia keluar dari kuburnya dengan bentuk tubuhnya yang macam-macam, bukan macam-macam, tapi macam-macam, agar diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka. Jadi nanti bentuk kita nggak kayak gini lagi. Bentuk kita nanti sesuai dengan amal kita. Dari yaumul ba'ats nanti mahsyar. Ada yang dapat fasilitas, ada yang tidak dapat fasilitas. Nanti setelah mahsyar ada pembagian rapot, setelah pembagian rapot ada hisab, setelah hisab ada mizan, setelah mizan ada sirat, terakhir surga neraka. Tahapan ini setiap kita pasti akan melaluinya. Tobakon an tobak, tahap demi tahap. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, akan dijalani semua. Maka kalau kita lihat perjalanan kita ke depan itu ternyata masih lebih banyak lagi tahapannya dibanding ke belakang. Kalau ke belakang ada alam rahim, ada alam azali. Kedepannya alam barzah, kiamat, yaumul ba'ats, mahsyar, ada pembagian rapot, buku catatan amal itu, ada hisab, ada mizan, ada sirat, terakhir baru surga neraka. Semoga untuk kita surga tanpa neraka ya, amin. Allahumma amin, insyaallah, mudah-mudahan. Kita sengaja ngaji sambil banyak doa ini, karena kan kalau membahas masalah rahmat, kita suruh berharap rahmat, kalau bicara adab, kita berlindung kepada Allah dari adab. Abu Nuaim menyebutkan suatu hadis, meriwayatkan sebuah hadis an Abi Ja'far, dari Abi Ja'far, namanya Muhammad ibn Ali, rahimahullah, an Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, au kama qala, inna ibna adam la fi ghaflatin amma khalaqahu Allah azza wa jalla. Sesungguhnya anak Adam pastilah dalam kelalaian atau lupa dari apa yang telah Allah ciptakan untuknya. Innallaha, sungguhnya Allah, la ilaha ghairuh, tidak ada sesembahan yang hak kecuali, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia Allah. Idza arada khalqahu, apabila Allah berkehendak untuk, idza arada khalaqahu, apabila Allah berkehendak untuk menciptakan hamba tersebut, qala, Allah berfirman, lil malakil mauti, kepada malaikat, lil malaki, kepada satu malaikat,
Apa kata Allah pada malaikat itu? Uktub rizqahu wa asarahu wa ajalahu. Catat untuknya, rizkinya, asarnya, jejaknya, wa ajalahu dan ajalnya. Waktub syaqiyan au sa'idan, catat untuknya apakah dia termasuk orang yang menderita atau orang yang bahagia, orang yang celaka atau orang yang bahagia. Summa yartafi'u dzalikal malak, kemudian malaikat itu pun pergi. Wa yab'atsullahu malakan akhara, maka Allah mengutus malaikat yang lain. Fa yahfazuhu hatta yadroka. Baik, saya mau terangkan dulu ya. Kalau Allah menghendaki penciptaan atas seseorang, maka Allah akan berkata kepada malaikat yang ditugaskan agar mencatat rizkinya, jejaknya, ajalnya, sedih dan bahagianya, dan seterusnya. Rinciannya kalau dalam kitab ini diterangkan begini, kamakal ya. Hadisnya Bukhari Muslim. Ketika janin berada di rahim, berusia 40 kali 3, berarti 120 hari ya. 40 kali 3. Allah utus malaikat yang tadi itu, malaikatnya tadi itu untuk meniupkan ruh kepadanya. Tapi sebelum meniupkan ruh itu ada penjelasan begini kata para ulama. Di kitab ini terangkan, ada riwayat begini. Malaikat ini sebelum meniupkan ruh, sowan dulu sama Allah, menghadap sama Allah. Malaikat itu nanya, mukhallaqatin am ghairu mukhallaqatin. Kalau di surah Al-Hajj ayat 5, mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin. Di Al-Hajj ayat 5 itu. Nah, jadi malaikat ini nanya, ya Allah, apakah janin ini dilanjutkan penciptaannya atau tidak dilanjutkan penciptaannya? Kalau di hadisnya mukhallaqatin am ghairu mukhallaqatin. Kalau di Al-Quran di Al-Hajj ayat 5 itu mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin itu. Bukan di Al-Hajj itu. Ya Al-Hajj ayat 5 itu. Ini lanjut penciptaannya apa tidak ya Allah? Kalau Allah bilang nggak lanjut, maka rahim membuangnya. Rahim membuangnya. Tapi kalau Allah bilang lanjut, maka malaikat bertanya, bagaimana takdirnya? Saya ulang ya, kalau Allah bilang lanjut, maka malaikat bertanya, bagaimana takdirnya? Kata Allah, pergilah kamu ke Ummul Kitab, Lauhul Mahfud maksudnya. Takdir janin ini ada di situ. Takdir janin ini ada di situ. Pergilah ke Ummul Kitab, Lauhul Mahfud. Takdir janin itu ada di situ. Maka malaikat pergi ke sana, mengkopi dan mempaste takdir yang di Lauhul Mahfud pada janin tersebut. Isinya tadi, rizkinya, jejaknya, ajalnya, sedih bahagianya, dan seterusnya itu. Itu, jadi kita semua ini termasuk yang dikehendaki oleh Allah lanjut penciptaannya. Berarti semua takdir kita sudah ada. Jadi kita yang sekarang, kita sebelumnya dan kita yang akan datang sudah ada semua. Pak Bambang di Masjid Asyuhada ini sama Pak Bambang sebelumnya sama Pak Bambang yang nanti itu sudah ada semua, Pak. Masih Pak Bambang kan nih, Bang? Masih. Itu seperti artinya kita ini hanya tinggal menjalani takdir. Kita ini hanya tinggal menjalani apa? Takdir. Yang sudah terjadi namanya qadar, yang belum terjadi namanya qadha. Tapi secara umum ini takdir Allah semua. Jadi kita ini hanya tinggal menjalani takdir saja sebenarnya. Maka orang itu kalau yakin betul tentang takdir Allah, dia nggak usah khawatir. Semuanya sudah Allah tentukan kok. Dan yang menentukan adalah Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih, Allah yang maha sayang, Allah yang maha pengampun, Allah yang maha pemaaf, Allah yang senang memaafkan, orang yang senang nutup aib hamba-hambanya. Jadi kita nggak usah khawatir. Takdir kita itu yang membuat itu Allah yang maha baik.
Nah, kata para ulama, kita nggak usah fokus pada apa yang Allah jamin, nggak usah risau dengan apa yang Allah jamin, kita tinggal meyakini saja dan tenang-tenang saja dalam menjalani hidup. Fokus kita adalah pada perintah Allah untuk kita apa, itu aja. Maka kita nggak usah risau soal rizki, nggak usah risau soal ajal, nggak usah risau soal yang akan datang. Semua sudah ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang patut kita fokuskan sekarang adalah perintah Allah untuk kita apa. Allah suruh kita berdoa, kita berdoa. Allah suruh kita beribadah, kita beribadah. Allah suruh kita berusaha, kita berusaha. Allah suruh kita bertawakal, kita bertawakal. Allah suruh kita berfikir, kita berfikir. Allah suruh kita bermusyawarah, kita bermusyawarah. Allah suruh kita berstrategi, kita berstrategi. Allah suruh kita berencana, kita berencana. Allah suruh kita fokus, itu aja. Dan semuanya kita serahkan kepada Allah karena kita paham betul semuanya Allah yang menentukan. Maka sehebat apapun perencanaan kita, full tawakal kita hanya kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Karena semuanya Allah yang menentukan. Itulah yang diyakini oleh ahlu sunnah, bahwa memang semua sudah Allah takdirkan, tapi kita harus fokus pada perintah Allah apa terkait dengan kita. Maka tidak benar kalau kita berpaham seperti orang-orang Jabariyah yang mengatakan, kan semua sudah Allah takdirkan, ya udah kita nggak usah berusaha. Di masa Nabi pernah ditanyakan hal itu, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. Ya Rasulullah, kalau semuanya sudah Allah takdirkan, buat apa kita berusaha? Apa kata beliau? Aukamakal, berusahalah. Karena setiap orang itu akan dimudahkan oleh Allah untuk apa dia diciptakan. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi bersabda, kataballahu alaikum sa'ya fas'au. Allah wajibkan kalian berusaha, maka berusahalah. Karena dalam usaha itu ada nilai pahala, ada ridho Allah, ada cinta Allah, ada rahmat Allah. Makanya kalau kita belajar dari kejadian di bulan haji ini, di dalam aktivitas haji itu diantaranya ada sa'i. Kalau dalam haji namanya sa'i haji. Sa'i haji ini kalau untuk yang haji tamattu orang Indonesia biasanya nanti dikerjakan bersama dengan tawaf ifadah. Tapi kalau haji ifrad, bisa saja pas tawaf kudum, langsung sa'i haji, boleh tidak Bapak? Nah, sa'i itu ada kata sa'yun, artinya usaha. Itu menapatilasi apa yang terjadi pada Siti Hajar alaihissalam. Siti Hajar itu atas perintah Allah diletakkan di sebuah lembah yang namanya Bakkah saat itu, masih Bakkah, sekarang Mekah. Dulu Bakkah. Bakkah dari kata buka, diantara artinya nangis. Karena siapapun yang tinggal di situ pasti nangis, pasti. Dan sesuai dengan namanya, Nabi Ismail nangis. Sesuai dengan namanya, Nabi Ismail nangis. Siti Hajar tahu di situ nggak ada air, beliau tahu. Beliau tahu itu padang berbatu, tidak mungkin gali sumur, beliau tahu juga. Beliau tahu, namanya sudah Bakkah. Beliau tahu, itu padang berbatu, nggak ada air, tidak mungkin gali sumur juga perempuan. Tapi akidahnya mengatakan, saya harus berusaha. Nah, usaha itu bahasa Arabnya sa'yun itu. Sa'i itu. Sa'yun itu artinya usaha. Maka beliau lari ke atas bukit Sofa, Marwah, tengok sana. Beliau tahu di situ nggak ada air, beliau tahu. Tapi akidahnya mengatakan saya harus berusaha. Lari Sofa, Marwah. Dapat air di Sofa? Tidak. Dapat air di Marwah? Tidak. Tapi dapat air? Dapat. Hadis Sahih Bukhari, di bekas jejakan kaki Nabi Ismail yang digali oleh malaikat Jibril dengan sayapnya. Di Sahih Bukhari, dan air itu keluar sampai sekarang yang dikenal dengan istilah al-ma'u zam-zam, air zam-zam. Saya pernah baca dalam sebuah artikel, air zam-zam itu mineralnya 40 kalau nggak salah. Jadi bisa melebihi infus. Makanya orang minum air zam-zam itu, andaikan nggak makan itu cukup.
Saya pas di sana itu pernah nggak kebagian sarapan pagi di hotel, akhirnya minum air zam-zam. Alhamdulillah kenyang Pak, karena sambil ngemil. Orang Indonesia itu kalau belum makan nasi belum makan Pak. Orang Indonesia kalau belum makan nasi belum makan. Konon dulu yang rame-rame tahun 2007 yang cateringnya apa katanya ada keterlambatan atau apa itu. Kalau kata kakak saya itu sebenarnya kalau roti banyak sebenarnya kata 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 kakak saya. Kalau roti banyak sebenarnya. Tapi orang Indonesia kalau belum makan nasi memang belum makan orang Indonesia. Lanjut. Jadi itu ya kira-kira di antaranya itu. Lanjut. Nah, itu tadi berkaitan dengan takdir, kita fokus pada perintah Allah saja, Pak. Allah suruh kita berusaha, kita berusaha. Allah suruh kita berdoa, kita berdoa. Allah suruh kita berproses, ya kita berproses, bermusyawarah dan macam-macam. Tapi totalitas penyerahan kepada Allah dalam hati itu harus tetap fokus pada Allah, jangan kepada selain Allah. Bersandar, berharap, bergantung hanya kepada Allah. Allahus Samad, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu seperti itu. Nah, proses itu semata-mata mentaati perintah. Kadang kalau saya lagi tertib itu saya begini sama Allah itu gini, ya Allah, Engkau Maha tahu semuanya hamba serahkan padamu dan hamba tidak bergantung dan berharap kecuali hanya padamu ya Allah, semuanya hanya padamu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Aneka kalimat tawakal saya baca udah. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ufawidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad innama ashku basi wa huzni ilallah hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu kalimat-kalimat tawakal. Udah kita serahkan semuanya kepada Allah. Terus saya bilang, ya Allah, besok saya akan menemui si fulan. Saya besok akan menemui si fulan. Bukan hamba berharap sama dia, ya Allah, Engkau Maha tahu, hamba hanya berharap padamu. Saya temui dia karena mentaati perintahmu, ya Allah, untuk mendatangi ahlinya. Gitu. Jadi mendatangi makhluk tidak berharap sama makhluk. Mendatangi makhluk karena kita berharap kepada penciptanya, mendatangi makhluk karena mentaati perintah Allah untuk berproses, mendatangi ahlinya dan macam-macam. Itu seperti itu. Tapi hati tetap sama Allah terus gitu. Nah itu kalau kita paham betul tentang ini, insya Allah kita tidak akan berat dalam menjalani hidup karena semuanya sudah ada takdirnya. Wistinakdir itu seperti itu. Pun lanjut. Nah, jadi semua kita ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Dan yang ada di Lauhul Mahfuz itu secara prinsip kita tidak bisa merubahnya. Kalau dalam satu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau bahasanya Nabi aukamakal, tinta sudah kering, pena sudah diangkat, tinta sudah kering. Itu istilah ya. Istilah bahwa yang di Lauhul Mahfuz itu udah nggak bisa dirubah. Oleh siapa? Oleh kita. Karena kita ini kena aturan Lauhul Mahfuz. Jadi kalau kita ini kena aturan Lauhul Mahfuz, makanya kita tidak bisa merubah yang di Lauhul Mahfuz itu. Terus siapa yang bisa merubah yang di Lauhul Mahfuz itu? Allah. Ar-Ra'd ayat 39 itu. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah berkuasa menghapus dan menetapkan apapun yang Allah kehendaki yang ada di Lauhul Mahfuz itu. Karena yang kena aturan Lauhul Mahfuz itu makhluk. Sementara Allah Al-Khaliq. Allah Al-Khaliq, Allah tidak kena aturan Lauhul Mahfuz. Kalau bahasanya Imam Ghazali rahimahullah, Allah sebagai pemilik sunnatullah berhak berbuat di luar sunnatullah. Allah sebagai pemilik dan pencipta Lauhul Mahfuz, Allah berhak berbuat di luar ketentuan Lauhul Mahfuz. Itulah yang disebut oleh para ulama dengan fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Allah berkuasa berbuat apa saja yang mungkin atau meninggalkannya. Itulah makna innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau di Ar-Ra'd juga kan Allah sebutkan tentang innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah. Ma itu isim mubham. Apa saja, tafsirnya nikmat. Ada yang mengatakan begitu. Tapi secara umum, Allah tidak akan merubah apa saja pada satu kaum, kecuali kaum itu berusaha untuk merubahnya. Yang merubah siapa? Kaum atau Allah yang merubah? Allah. Kaum berusaha. Yang merubah siapa? Allah. Nah, maka Allah turunkan perangkatnya tentang itu semua. Kalau kata Imam Ghazali ada 4 perangkatnya itu. Supaya dengannya Allah bantu kita, termasuk sewaktu-waktu Allah berkuasa merubah yang di Lauhul Mahfudz itu. Apa 4 perangkatnya kata Imam Ghazali? Yang pertama, ikhtiar. Ikhtiar masih dalam bahasa Arab, artinya pilihan. Setiap kita harus punya niat, visi, misi ke depan yang baik. Makanya seorang muslim hidupnya tidak boleh tidak boleh mengalir, tapi mengarah. Kan ada orang yang mengatakan, udah hidup ini mengalir aja. Kalau dalam Islam, tidak benar itu. Yang betul adalah mengarah. Kenapa? Karena kita punya tujuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah. Kita semua akan kembali kepada Allah. Tujuan kita perjumpaan dengan Allah. Maka seorang muslim hidupnya tidak boleh mengalir. Seorang muslim hidupnya harus mengarah, bukan mengalir. Maka orang Jawa bilang, ngintiro ning ojo kintir. Ngintiro ning ojo kintir. Ngintiro itu berarti kita berenang. Jangan kintir, hanyut. Kalau nyangkutnya bener mending, kalau nyangkut di sepiteng kan ya. Nah, makanya ngintiro ning ojo kintir. Tur ojo kentir. itu tambahan kalau itu. Itu seperti itu. Jadi singkat kata, singkat cerita, kita ini hidupnya harus punya visi misi ke depan yang jelas. Yang jelas semua kita punya tujuan perjumpaan dengan Allah. Allah tujuan kita. Itu seperti itu. Nah kemudian yang kedua, harus ada sa'yun, sa'i, usaha tadi itu. Yang ketiga, ad-du'a. Doa ini dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi bersabda, la yaruddul qadha'a wal qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum dan yang sudah terjadi kecuali doa. Kalau yang belum terjadi kita tidak tahu lah ya, yang belum terjadi kok. Yang sudah terjadi apa contohnya yang Allah rubah Ustadz? Saya sering contohkan di Al-Quran misalnya kisah Nabi Yunus alaihissalam. Di Al-Quran Allah secara eksplisit menceritakan ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan itu, Allah menegaskan kurang lebih maknanya, kalaulah dia Yunus bukanlah orang yang biasa bertasbih sebelumnya, pastilah dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Artinya apa? Kalau menurut sunnatullahnya beliau wafat, kalau menurut sunnatullahnya itu. Tapi beliau tidak wafat. Gara-garanya apa? Perbanyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu ayat Al-Anbiya ayat 87. Jadi Nabi Yunus itu enggak jadi mati secara sunnatullah itu. Kalau lihat dari proses di Al-Quran yang Allah ceritakan itu gara-gara baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini babnya doa. Saya baca dalam kitab Abwabul Faraj Said Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah, saya baca dalam kitab Ad-Da' wa Dawa Karimul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, sahabat bertanya, ya Rasulullah itu nabi, bagaimana dengan kita yang bukan nabi? Apakah kita dapat manfaat yang sama kalau kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin? Al-Anbiya ayat 87. Itu Nabi enggak jawab, yang jawab Allah langsung. Al-Anbiya ayat 88-nya. Kata Allah, wa kadzalika nunjil mu'minin. Sebagaimana Yunus akan kami selamatkan pula orang-orang yang beriman yang mau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sehingga ada yang mengatakan kalau ingin enggak mati-mati perbanyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
minadh-dhalimin. Cuman kalau ada waktunya mati, biasanya lupa baca, biasanya gitu. Boten, ini usaha, kan namanya juga usaha kan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Nah, terus setelah itu, apalagi contohnya kalau dalam Al-Quran, yang nyata-nyata sudah terjadi tapi Allah rubah. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam yang minta keturunan. Sampai istrinya menopause, justru saat istrinya menopause malah Allah kabulkan. Kalau menurut teori kan sudah menopause nggak mungkin punya anak. Tapi justru Allah kabulkan di saat menurut manusia tidak mungkin itu. Nah, itu kalau Allah berkehendak itu begitu memang. Makanya saya ulang, jangan pesimis dengan doa. Tidak mungkin bagi kita, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Terus doa aja sama Allah. Terus. Jangan pernah berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berputus asa pada keadaan, tapi tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti terakhir tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat tawakal itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang ditakutkan tidak akan terjadi insyaallah. Asal kita sungguh-sungguh berucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Ali Imran ayat 173, 174. Orang-orang munafik menakut-nakuti orang-orang beriman. Terus orang beriman bukannya larut dalam ketakutan, tapi menyerahkan ketakutannya kepada Allah sambil berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Allah, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'. Yang ditakutkan tidak terjadi dengan izin Allah. Dan kalaupun terjadi, selamat insyaallah. Tentang perjanjian Hudaybiyah di surah Al-Anfal ayat 61. Wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau mereka ngajak kamu damai wahai Nabi, turuti saja, tapi syaratnya satu, kamu mesti bertawakal kepada Allah. Dalam perjanjian Hudaybiyah itu Nabi bertawakal kepada Allah, menandatangani perjanjian damai. Pada tahun ke-7 Hijrah, Nabi ditipu. Perjanjian dilanggar oleh pihak Mekah, tapi alih-alih Nabi celaka, Nabi malah selamat dan dapat bonus Fathu Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Jadi kalau kita sudah bertawakal kepada Allah, kalaupun yang kita takutkan terjadi, insya Allah kita selamat dan dapat lebih dari Allah insya Allah. Itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada yang wa ufawidu amri ilallah innallaha basfirum bil ibad. Surah Al-Mu'min, surah Al-Ghafir, surah ke-40 ayat 44. Janji Allah di 45-nya itu. Semua rencana jahat Fir'aun dibatalkan oleh Allah, bahkan Fir'aun kena rencana jahatnya sendiri. Kalau kita baca tawakal dengan wa ufawidu amri ilallah innallaha basfirum bil ibad, semua rencana jahat orang yang jahat kepada kita akan dibatalkan oleh Allah insya Allah. Bahkan tidak jarang rencana itu akan menghantam mereka sendiri. Ada kalimat tawakal lagi, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu Nabi diajari oleh Allah saat dakwahnya ditolak supaya enggak TBC. Ustadz itu kalau dakwahnya ditolak suruh ngucap hasbiyallah. Kalau ngikuti sunnah Nabi itu. Kalau ditolak sakit hati nanti Ustadz gampang TBC. Kalau emosi. Makanya serahkan pada Allah, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nabi diajar begitu oleh Allah supaya tidak berat ketika dakwahnya tolak karena semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Muhammad Rasulullah SAW aja dakwahnya pernah ditolak, apalagi Muhammad Subhan. Terus kemudian kalimat tawakalnya Nabi Ya'qub alaihissalam, innama ashku basi wa huzni ilallah. Hanya kepada Allah aku adukan kesedihanku. Itu kata para ulama, gara-gara kalimat tawakal itu yang tadinya hilang kembali. Nabi Ya'qub wiridanya apa? Innama ashku basi wa huzni ilallah. Yang tadinya hilang kembali. Penglihatannya hilang kembali. Nabi Yusuf hilang kembali. Jadi yang hilang kembali dengan izin Allah. Keluarga beliau yang hilang kembali, Nabi Yusuf hilang kembali, penglihatan beliau hilang kembali. Itu kalimat tawakal Nabi Ya'qub adalah innama
Ashku basi wa huzni ilallah. Sepenuh hati kita kepada Allah. Baik. Monggo yang mau tanya, protes, marah boleh silahkan. Masalah atau masalah yang lain boleh. Monggo kalau ada. Ya monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait di timbangan mizan nanti Ustaz. Okay. Apakah seseorang setelah dilakukan pertimbangan atas amal baik dan amal buruknya dengan hasil katakanlah amal baiknya lebih besar dari amal buruk, orang tersebut langsung masuk surga atau tetap mempertanggungjawabkan atas amal-amal buruk yang dilakukan? Yang pertama. Kemudian amal-amal soleh apa yang bisa memperberat amal kebaikan kita, amal-amal soleh apa yang utama? Dan yang ketiga terkait dengan sirat, amal-amal soleh apa yang bisa meringankan atau memperlancar kita dalam perjalanan kita di sirat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara prinsip dulu nggih. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Itu rumusnya dulu. Asal kebaikannya lebih berat, langsung masuk surga. Asal keburukannya lebih berat, kalau pakai teori ayat ini, langsung masuk neraka. Ini teori dasarnya dulu. Sekarang kita bicara penjelasan lebih umum, lebih detail lagi maksudnya. Kenapa kok kalau timbangan kebaikan lebih berat langsung masuk surga? Ini rumus ya. Surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan. Dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Jadi kalau disederhanakan begini Pak. Misalnya timbangan kebaikan kita 51, keburukannya 49. 51 menghapus 49, surplus 2, itu langsung masuk surga. Kelas ekonomi tapi ya. Cuma 2. Nah ini pakai teori Al-Qari'ah ya. Sekarang dibalik. Keburukannya 51, kebaikannya 49. 49 menghapus 51, minus 2. Kalau pakai teori Al-Qari'ah tadi, minus 2 ini nggak bisa masuk surga. Mesti dipertanggungjawabkan dulu. Itu teori dasarnya. Tapi bersyukurlah pada Allah, Nabi tidak begitu menjelaskannya, Pak. Nabi menjelaskan tentang teori syafaat. Dalam beberapa hadis yang sahih disebutkan, cari amalan-amalan sunnahnya. Sampai sini ada yang menang. Tapi ada yang masih kalah juga, Pak. Di sini nanti kita akan ketemu pembahasannya di sini nanti kita itu. Insya Allah. Ditimbang pakai amalan sunnah masih kalah. Datanglah saum, datanglah Al-Quran untuk memberikan syafaat dengan izin Allah. Allah izinkan. Sampai sini ada yang menang sudah, tapi ada yang masih kalah juga. Maka dicari akhlaknya. Ada punya akhlak yang mulia enggak dia? Hadisnya Sahih Bukhari. Tidak ada yang lebih berat dalam timbangan melebihi dari akhlak yang mulia itu. Hadisnya Bukhari. Kalau dia hidupnya berakhlak, selama ini santun, baik, pokoknya dengan Allah, dengan sesama dia baik, santun, bagus, berakhlak, mulutnya terjaga, tangannya terjaga, sikapnya terjaga, santun, baik, akhlaknya tinggi, bagus, berat itu Pak. Sampai sini ada yang menang sudah. Tapi di kitab ini ada yang masih kalah juga Pak. Berarti akhlaknya agak bermasalah. Terakhir. Kalau punya ini, pasti menang sudah. Kalau punya ini, satu ini. Kalau punya satu ini, pasti menang. Sudah, hadis sahih itu. Ada dalam Qur'an hadis kursi, ada di sini nanti ada kita bahas insya Allah. Apa itu namanya? Bitokoh. Bitokoh itu apa? Kartu. Kartu apa? Kartu la ilaha illallah. Kalau bapak saya kita punya ini, pasti menang. Pasti sudah itu. Di mizan. Kalau punya satu ini, namanya bitokoh. Kartu la ilaha illallah. Teman ulama beda pendapat. Yang punya kartu la ilaha illallah itu siapa? Secara umum penjelasannya adalah orang yang memang rajin zikir la ilaha illallah sepenuh hati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka orang yang rajin zikir la ilaha illallah,
Karena itu afdhalul dzikri la ilaha illallah. Ditancapkan dalam hati dengan keyakinan penuh bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, karena selain Allah bukan Tuhan. Terus kemudian tidak ada diyakini dengan sepenuh hati bahwa tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa membantu saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menjamin rezeki saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah saya kecuali Allah. Allah, isbat Allah menafikan makhluk. Dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak bergantung, tidak berharap, kecuali hanya kepada Allah. Nah, kalau kita betul-betul konsisten seperti itu, insya Allah Pak, kita akan punya bitokoh itu. Nah bitokoh itu kalau sampai kita punya, semoga kita punya bitokoh itu, pasti menang sudah di mizan itu. Asal kita punya bitokoh la ilaha illallah. Itu satu dulu. Terus tadi mizan. Di kitab ini ada beberapa amalan yang bisa membuat kita insya Allah selamat dalam melintasi sirat. Oh, mizan apa? Jadi mizan, ini sirat. Secara prinsip dulu, ini saya bicara prinsip dulu ya. Nanti orang ketika melintasi sirat, ada yang seperti kilat menyambar, set. Ini pasti selamat sudah ini. Ada yang seperti burung terbang, selamat juga ini. Ada yang seperti orang berlari, ini juga masih selamat. Ada yang berjalan biasa, ini masih selamat juga. Ada yang sambil ngesot, ini dibagi dua. Ada yang selamat, duel tapi selamat, ada yang terjatuh, macam-macam. Nah, level kecepatan melintasi sirat itu erat hubungannya dengan kecepatan kita dalam mereaksi perintah Allah. Jadi kalau ada perintah Allah kita sat-set mensegerakan gitu maksudnya, tidak menye-menye. Nah, itu sangat menentukan kecepatan kita dalam melintasi sirat nanti. Itu diantaranya. Itu yang Allah sebut dengan di surah Fatir ayat 32 tentang orang yang sabiqun bil khairati biidznillah. Kan ada muktasid, ada zalimul nafsi, ada muktasid, ada sabiqun bil khairati biidznillah. Fatir ayat 32 itu. Nah, jadi ada orang yang zalim pada dirinya sendiri, ada yang pas-pasan, ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu kenapa sampai digelari As-Siddiq? Itu karena beliau itu seringkali cepat dan tepat dalam berbuat kebaikan. Kalau secara amalia beliau sama aja dengan sahabat yang lain kata para ulama. Tapi beliau orangnya sangat cepat. Sehingga pernah di suatu pagi Nabi bertanya, siapa yang hari ini sudah bersedekah, siapa yang hari ini sudah berzikir, siapa yang hari ini sudah membantu sesama, siapa hari itu semua pertanyaan Nabi, Abu Bakar angkat tangan semua. Masih pagi itu, Abu Bakar udah angkat tangan semua. Dan yang lebih cepat dari Abu Bakar adalah Rasulullah Muhammad SAW. Apa kata para sahabat? Tidaklah kami melihat ada satu musibah ketika kami datang, ternyata Nabi sudah di situ. Ada masalah kita datang, Nabi sudah di situ. Nabi lebih cepat lagi, Pak. Itu sabiqun bil khairat. Yang ini diantara kiatnya. Terus yang kedua, diantara amalan yang membuat orang itu selamat melintasi sirat adalah menjaga kehormatan saudara muslim ketika dia dijatuhkan di depan kita. Ada orang misalnya ngomong kepada saya tentang Pak Fuad, Pak Haji Fuad misalnya, ngomong ke saya tentang Pak Fuad, ngomong jelek tentang Pak Fuad misalnya ya. Terus, loh, sampean kok ngomong gitu tentang Pak Fuad gak begitu yang saya tahu. Beliau tuh rela nombok loh, ini misalnya. Beliau itu gak cuma ujung tombok bareng. Misalnya saya bela Pak Fuad, saya membela kehormatan Pak Fuad di belakang Pak Fuad, tanpa Pak Fuad tahu. Saya membela kehormatan beliau ketika dijatuhkan, itu salah satu tiket supaya kita selamat melintasi sirat. Menjaga kehormatan saudaranya sama muslim saat dijatuhkan di hadapannya tanpa pengetahuannya, itu bagian dari amalan yang membuat seseorang itu selamat nanti melintasi sirat. Itu diantara amalan di sini, ya, diantaranya. Dan yang pasti kalau sholat beres sama berbakti pada orang tua, itu dua pos kunci dalam sirat yang membuat orang itu selamat. Sholat beres, durhaka sama orang tua, nggak beres. Berbakti sama orang tua, sholat nggak beres, nggak beres. Tapi kalau sholat beres, ujungnya berbakti sama orang tua, aman itu. Karena itu dua ujung, kutub yang ada dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu kutub itu. Makanya anis kurli wali walidaik. Bersyukurlah padaku dan pada kedua orang tuaku. Kalau tentang sholat kan hadisnya riwayat At-Tabarani itu. Kalau sholatnya beres, yang lain dianggap beres sudah. Itu. Jadi itu diantaranya Pak. Dan tentu masih banyak mungkin yang lain-lain, tapi diantaranya itu. Wallahu a'lam
Bisawab. Ada satu kejadian sebenarnya di kitab ini ya. Tapi kejadiannya sebelum sirat di kitab ini, nanti insya Allah ketemu nanti kita. Di kitab ini hadisnya dilemahkan, tapi insya Allah maknanya sahih. Makanya saya terangkan ini. Jadi ketika orang ngantri di sirat, itu nanti ada antrian yang sudah dikapling oleh Allah antara ahli surga dengan ahli neraka. Jadi orang yang melintas sirat yang calonnya masuk surga itu sudah ada antriannya. Yang ngantri melintasi sirat akan masuk neraka itu ada antriannya Pak, ada antriannya begini. Nah, di tengah-tengah ngantri itu, yang ahli neraka ini udah panik Pak, wis gak kober tolah-toleh Pak. Mereka sibuk dengan diri mereka sendiri, karena kondisi badan mereka bisa jadi penuh dengan masalah juga, karena dosa-dosa mereka. Sementara yang ahli surga itu kan, ya ono tolah-toleh gitu Pak. Nah, di antara mereka ini melihat ke arah ahli neraka. Di antara ahli neraka itu dikenali oleh ahli surga Pak, dalam hadis itu. Dikatakan dalam hadis itu okamakal, kalau bahasa kita, loh Pak Hartono, masalah gitu. Pak Hartono lulus nggak? Loh Pak Hartono, kenal saya enggak Pak? Kata orang itu. Wong ini Pak Hartono yang lain lah. Wong mau masuk neraka kan bingung. Kamu siapa? Saya Pak, yang dulu pernah Bapak bantu. Dulu saya kan ngaji. Kan dulu Bapak yang bantu saya ngaji itu dulu. Dulu kan Bapak yang pernah ngasih saya mushaf Al-Quran. Bapak dulu kan yang bantu dakwah saya. Bapak yang dulu. Rupanya ini orang ahli surga ini dulu banyak dibantu oleh orang ini. Lihat doa orang ini. Ya Allah, orang ini banyak bantu saya. Tolong ya Allah masukkan surga dia bersama dengan saya. Itu teori syafaat, nanti di sini ada ketemu kita. Akhirnya Allah pindah orang itu dengan izin Allah. Allah pindah ke barisan ahli surga bersama orang tadi itu. Kenapa saya katakan riwayat ini sahih? Maknanya maksud saya, maknanya sahih. Ada sebuah hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya berbunyi at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada. Orang yang kaya, yang banyak bersedekah membantu kebaikan itu, dan lagi dapat dipercaya, amin itu maksudnya, maka dia akan masuk surga bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada. Jadi orang yang kaya, yang banyak membantu perjuangan para nabi dan rasul, para siddiqin, para syuhada. Kalau bahasa kita banyak menyebarluaskan dakwah Rasulullah Muhammad SAW, nyumbang masjid, musola, majelis taklim, nyumbang para santri, macam-macam, madrasah, aneka dakwah, macam-macam, banyak nyumbang itu. Itu ada potensial mereka yang dibantu. Nanti kalau dia masuk surga, kok yang bantu masuk neraka, itu akan ditarik bareng. Itu hadisnya, riwayat At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Terus para ulama juga berdalil dengan kisah Ashabul Kahfi. Maaf ya, anjing saja yang membantu dakwah beliau, itu dimasukkan surga bersama Ashabul Kahfi, apalagi manusia. Itu diantara dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada lagi? Atau cukup? Cukup nggih? Nggih pun kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan